Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alaihi afdhalus salati wa atamut taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang pertama, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan rasa syukur atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, dan tentunya kita sebagai hambanya selalu meningkatkan kualitas takwa kita, kualitas ibadah kita dengan memperbanyak tilawah Al-Quran disertai dengan tadabbur, disertai dengan perenungan atas makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan mereka itulah sebaik-baik orang yang menyibukkan diri dengan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sesungguhnya sebaik-baik di antara kalian, yang paling utama di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, siswa dan siswi sekolah SDIT Al-Afiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami di sini ingin memberikan sedikit motivasi atau nasihat untuk antum sekalian yang mungkin sempat kita libur beberapa bulan, sekolah pun merindukan suara keramaian dari adik-adik sekalian, di mana di setiap pagi hari hingga siang hari kita belajar bersama di sini, menghafal di sini, mentadaburi kalamullah, bahkan menghafalnya. Dan Masya Allah, ini adalah langkah yang sangat baik. Kita harus bersyukur di usia dini orang tua, adik-adik sekalian sudah memilihkan sekolah yang di dalamnya kita bergelut dengan ayat-ayat Al-Quran. Di usia dini ini kita sudah diberikan kesempatan untuk menghafal Al-Quran, karena Al-Quran sendiri adalah sebagai pembuka untuk ilmu-ilmu yang lainnya. Maka barang siapa yang bisa menguasai Al-Quran seutuhnya, seluruhnya, maka yakinlah insya Allah Allah akan memudahkan untuk ilmu-ilmu yang lainnya. Dan tentunya sangat banyak sekali di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menghafal Al-Quran, tentang keutamaan membacanya, menghafalnya. Sangat banyak sekali hadis-hadis di sana. Di antaranya ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah fayaqulu ya rabba hallihi fayulbasu tajal karamah." Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu dia berkata, "Ya Allah, berikan dia perhiasan." Lalu Allah berikan
kepada seorang hafizul Quran, para penghafal Al-Quran, akan diberikan kepadanya mahkota kemuliaan. Tsumma yaqulu, kemudian Al-Quran meminta lagi, ya Rabba zidhu fayulbasu hullatal karamah. Ya Allah, tambahkan lagi untuknya. Lalu dia akan diberikan pakaian perhiasan kemuliaan. Tsumma yaqulu ya Rabba rida anhu fayarda anhu. Kemudian Al-Quran meminta lagi, ya Allah, ridhoi dia. Maka Allah pun meridhoinya. Masya Allah. Fayuqalu lahu iqra warqa wa tuzadu bikulli ayatin hasanah. Lalu dikatakan kepada hafizul Quran, para penghafal Al-Quran, bacalah, iqra warqa, bacalah dan naiklah. Maka akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Hadis ini hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menilai hadisnya hasan sahih. Maka tentunya Al-Quran ini salah satu bekal kita dari dunia yang sangat mulia. Kita tahu setiap orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka akan diberikan satu kebaikan. Kemudian kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Maka barang siapa orang yang membaca Al-Quran satu surat, tentunya akan banyak sekali ganjaran di dalamnya. Yang membaca satu juz, yang menghafal 2 juz, bahkan bisa menghafalkan seluruhnya, tentunya pahala di dalamnya akan sangat melimpah, berlipat ganda kebaikan yang dia dapat. Di antaranya lagi ada hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Quran dan dia menghafalnya, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Yang malaikat tersebut baik parasnya dan juga baik akhlaknya. Wa matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta' wa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajrani. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia sudah berusaha membacanya, sudah belajar membacanya, bahkan menghafalnya, namun dia masih kesulitan atau masih terbata-bata dalam membacanya, maka baginya mendapat 2 pahala. Maka kalau membaca Al-Quran ini diibaratkan sebagai sebuah bisnis, tidak akan ada ruginya. Membaca sedikit, maka pahalanya pun banyak, besar. Membaca dengan terbata-bata mendapat pahala. Membaca dengan baik akan bersama para malaikat yang mulia. Maka tentunya Al-Quran ini jadikanlah mulai saat ini sebagai cita-cita terbesar kita, salah satu cita-cita kita untuk bisa menghafalnya. Jadikanlah ini cita-cita adik-adik semua untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran, untuk bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz, Al-Quran seluruhnya, seutuhnya, yang nantinya akan menaikkan derajat kita pun dengan kedua orang tua kita, bahkan dengan keluarga kita. Karena apalagi yang akan kita bela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bagaimana kondisi manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan 'uratan ghurlan." Sesungguhnya di hari kebangkitan nanti akan dibangkitkan seluruh manusia dalam keadaan hufatan. Jangankan sendal,
Kita saja waktu itu tidak memiliki alas kaki. Sendal saja kita tidak punya. Auratan, jangankan perhiasan, jangankan kemewahan dunia, pakaian saja kita tidak punya. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, ghurlan, dan akan dibangkitkan dalam keadaan belum dikhitan. Maka tentunya ini kesempatan kita, kesempatan emas kita. Lebih-lebih lagi adik-adik di usia dini sudah mulai menghafal Al-Quran, sudah mulai mengenal Al-Quran. Maka tentunya ini langkah yang terbaik. Harus tetap bersemangat. Kita harus terus bersemangat dan tentunya harus luruskan niat kita. Dan memohon di setiap doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimudahkan untuk menghafalnya, agar kita dimudahkan untuk memperbaiki setiap hurufnya, dan tentunya tidak lupa untuk meminta doa kepada kedua orang tua kita agar doa kita semakin kuat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memudahkan dan meridhoi kita untuk menghafal kalamullah insyaallah. Ini dari kami, semoga bisa menjadi motivasi dan penyemangat untuk adik-adik sekalian. Walaupun kita saat ini menghafal di rumah, kemudian tidak bisa bertemu langsung dengan ustaz dan ustazah, namun tetaplah bersemangat agar kita bisa lebih cepat untuk menjadi penghafal Al-Quran. Dan tentunya jauhkan rasa malas, karena rasa malas adalah sesuatu yang sesaat, namun jangan sampai kita menyesal di hari kemudian nanti. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.